warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk ya? Banyak, Bu. Kenapa? Sepertinya telat bangun. Oh. Sebelum kita masuk ke materi, mau nggak kita ice breaking dulu? Mau. Gini, kalau ibu bilang dor, kalian jawabnya juga dor. Kalau ibu bilang dor, jawabnya nggak kena. Terus kalau ibu bilang boom, terus kalian jawabnya dor, gitu ya. Kita coba dulu ya. Dor. Gak kena. Boom. Dor. Lagi. Dor. Gak kena. Boom. Baik. Sebelum itu kalian tadi kesini sudah makan apa belum? Belum. Kemarin wes. Makan malam apa? Mie goreng. Soto, sayur, apa? Kalian makan sayur, makan buah, atau makan apa? Ayam? Makan semua. Kalian pernah berpikir nggak? Kan tumbuhan itu mati ya, warna hijau, sedangkan hewan itu dia hidup, dia berlari kemana-mana. Kalian pernah berpikir nggak kenapa tumbuhan itu diam saja? Karena nggak punya kaki. Pasti ada yang bergerak kok. Tapi kan nggak punya kaki, nggak berjalan. Tapi kan ya karena kan nggak punya kaki. Cacing. Tumbuhan. Oh, Terus, tumbuhan. nah ini kita akan membahas tentang itu. Kenapa sih tumbuhan itu nggak bisa bergerak dan kenapa sih hewan itu bergerak? Untuk tujuan materi pada hari ini yaitu kalian diharapkan bisa menjelaskan apa itu sel tumbuhan dan sel hewan beserta fungsinya dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemarin pernah apa sih sel itu? Ada yang tahu? Nah, ya. Ternyata kalau kita lihat di mikroskop, sel itu kan kecil ya, sel aja bagian terkecil. Tapi di dalamnya itu masih ada organel-organel lain, struktur yang lain. Nah, kita akan membahas itu. Kalian pernah makan soto yang ada telurnya di telur yang ada di mangkok itu, yang ada di tengah itu namanya inti sel. Terus kuahnya itu nukleus. Terus mangkoknya itu dinding sel. Tuh. Nah, seperti gambar di sini ya, kan dinding sel ada di tepi. Iya. Ini. Terus nukleus
inti sel ini ada di tengah. Kita akan Ibu akan menerangkan satu persatu fungsi dari organel-organel yang ada di dalam sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel kan yang di luar tadi ya, itu berfungsi memberi bentuk dan kekuatan. Jadi kan kayak dinding kan kayak seumpama kayak gerbang sekolah gitu loh. Kayak tembok sekolah. Kan dia kuat dan memberi bentuk pada kelas-kelas gitu. Kayak yang menopang gitu. Terus yang kedua ada sitoplasma, yang dimana sitoplasma berfungsi menjadi tempat reaksi metabolik. Ini ya, bisa dilihat di sini sebelahnya dinding sel. Selanjutnya ada mitokondria, yaitu berfungsi respirasi sel yang menghasilkan ATP. Lalu ke sini ada kloroplas. Ada kalian kan tahu ya, tumbuhan itu membuat makanan sendiri. Nah, itu membuat makanan sendiri itu dari kloroplas itu tadi. Tuh, kloroplas ini tuh padahal bagian terkecil, tapi sangat berpengaruh pada tumbuhan. Lalu yang ini, yang pink-pink ini, retikulum endoplasma atau biasa kita sebut RE, yaitu berfungsi membantu sintesis dan transportasi lemak. Selanjutnya yaitu aparatus Golgi, yang ini loh, kayak ada kayak rongga-rongga gitu loh. Itu berfungsi mengolah serta melakukan modifikasi protein. Jadi itu kayak sel-sel itu di protein yang ada di tumbuhan itu diproses di situ. Nah, tadi kan transportasi lemak dari retikulum endoplasma. Nah, itu terus langsung disalurkan oleh aparatus Golgi. Yang selanjutnya yaitu vakuola, yaitu bagian vakuola ini tuh kecil tapi memenuhi sel tumbuhan tersebut. Berfungsi untuk penyimpanan utama ion anorganik pada tumbuhan. Untuk selanjutnya yaitu membran sel. Membran sel berfungsi untuk mengatur transportasi zat. Jadi kayak dia itu kayak jalan raya gitu kan, buat orang lewat. Nah, yang terakhir yaitu nukleus, yaitu inti sel. Inti sel ini kalau di sekolah itu kayak kepala sekolah. Kepala sekolah kan yang mengatur seluruh sekolah. Nah, di inti sel itu yang mengatur semua aktivitas yang ada di sel tumbuhan tersebut. Ada yang tahu nggak perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Bentuknya. Perbedaannya kalau sel hewan nggak punya dinding sel. Iya, betul. Perbedaan yang lain, kalau sel hewan itu nggak punya kloroplas, kan hewan itu nggak membuat makanan sendiri gitu. Dia kan
mencari makan untuk dia hidup. Sedangkan tumbuhan itu kan nggak perlu seandainya tumbuhan bisa ngomong, aku nggak dikasih makan, aku sudah hidup sendiri. Itu. Selanjutnya yang itu tadi disebutkan Mbak Ida, dinding sel. Nah, dinding sel kan tepi-tepiannya itu ya, yang paling luar sendiri itu kan membuat sel yang ada di dalam, organel-organel yang ada di dalam itu tidak bisa berlari-lari gitu loh. Jadi perbedaan di situ lah. Sedangkan sel yang ada di hewan itu bisa berlari-lari. Makanya kenapa sel hewan itu bisa bergerak? Kenapa hewan bisa bergerak dan kenapa tumbuhan tidak bisa bergerak? Selanjutnya bentuk sel. Bentuk sel dari hewan, bentuk sel hewan itu fleksibel. Jadi menurut itunya hewannya. Tapi kalau sel tumbuhan itu kaku. Jadi kan kayak dinding sel itu tadi, kaku itu tadi ya. Sebelum itu kalian mau ibu ajak main game apa enggak? Mau. Berat, bentar. Waktu tersisa 10 menit. Kan ini ada gambar ya. Apa itu tulisannya ya? Iya. Ini ada gambar. Ini mencocokkan gambar dengan fungsinya yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, ibu punya kartu ini. Kalian mencocokkan antara fungsi dan gambar tersebut. Ya, Bu. Dibagi 2 kelompok ya. Ya. Berhitung sel hewan, tumbuhan, hewan, tumbuhan gitu ya. 1, 2, 3. Hewan, Tumbuhan. Ayo, siapa yang dapat sel hewan? Saya, Bu. Sel hewan di sini ya. Sel tumbuhan di kanannya ibu. Ada hadiahnya enggak, Bu? Enggak ada. Kalau nggak ada nggak mau. Surprise ya. Oke, surprise. Tadi hewan ya. Tadi hewan L. Ya enggak. Tadi hewan. Siapa hewan? Tadi hewan. Pas. Oke. Maju lebih. Effort banget ya. Livi kok effort banget sih, Bu Livi? Iya, harus effort ya. Ayo buat tim hewan. Ayo uji sekolah. Berarti mau pernah juga. Oke. Ini ibu acak ya. Di sini jadi kalian itu mencari di sini. Setiap orang menempelkan satu saja. Itu yang sesuai, Bu. Iya. Mana? Ayo, Bu. Menempelkan dengan apa, Bu? Ini sudah ada tempelannya. Ayo buat. Kali suka nabu. Ayo tim hewan tandingan dulu. Tim hewan. Tim hewan gini. Baris di belakangnya ini ya. Nanti kalian tumbuhan di sini. Tumbuhan di sini. Dewi. Tumbuhan di sini, hewan di sini. Belakang ke belakang. Di belakangnya sini, di belakang. Ayo, nggak boleh di sini. Di belakang. Nah, di samping-samping. Ayo, diburiku ya prajurit. Mundur ya. Ya apa sih kok saya mundur apa? Bukan deh, kono kabeh yo nek temen to buka ade.
Dulu. Aduh, ini Bu. Ya, satu-satu, yang lainnya duduk. Duduknya di mana? Di samping. Kalau gitu. Ini Itu ya. yang di samping. Pangku. Enggak, di samping gitu, di samping. Pangku. Gelas aku udah kesulit tak kayak itu. Walah. Ayo ya. Ibu itu selama 1 menit cukup. 1, 2, 3. Harus nempel ya. Harus nempel. Loh, saya bentar. Yang lain kalau sudah nempel baru selesai. Kalau sudah menempel langsung yang lainnya. Bantu Gres. Bu, tim ini salah curang. Curang ini berdua. Curang timnya. Ayo ditempelkan. Menanti Bewan. Tim sebelah curang. Bentar, yang dicek dulu ya. Tapi ini Bu. Tim Bewan. Tim Tuban isone. Nomor ya. Pintu lho nek loro to ya. Napa jiko pintu ku ya. Iya. Tuh, Tim Bewan kan pintu. Tuh, apa ya mana? Dari hasil yang kalian kerjakan tadi, game tadi, semuanya betul. Tapi kan yang paling cepat tadi ya, jadi pemenangnya yaitu Tim Bewan. baik. Dari game yang tadi, kalian bisa menyimpulkan nggak dari gambar-gambar ini tadi? Fungsinya, ayo coba. Saya Bu. Ya. Yang pertama vakuola Bu, sebagai tempat penyimpanan utama ion anorganik pada tumbuhan. Nah, terus yang lain ada yang itu yang berani menjawab. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Ibu rasa kalian sudah bisa membedakan mana sel hewan, mana sel tumbuhan. Jadi kesimpulannya yang dapat kita pelajari pada hari ini yaitu hewan dan tumbuhan itu sama-sama memiliki sel, tapi mempunyai organel yang berbeda. Perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada dinding sel, vakuola, dan juga kloroplas. Untuk itu, mari kita menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat menikmati
hasil dari apa yang kita dapatkan. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam